Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Lili Kholidah STMT, yaitu Ibu Matkul Manajemen Komunikasi Proyek. Nah, di tugas besar kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen komunikasi proyek, perencanaan, dan pengelolaannya. Ayo, mari kita simak. Manajemen komunikasi proyek yaitu memastikan bahwa waktu pengumpulan, penyebaran, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek dilakukan dengan tepat waktu. Tujuannya, nah, proses utama dari manajemen komunikasi yaitu satu, mengidentifikasi stakeholder, perencanaan komunikasi, distribusi informasi, mengelola stakeholder, dan pelaporan kinerja. Yang pertama yaitu mengidentifikasi stakeholder, di mana mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Lalu perencanaan komunikasi yaitu menentukan informasi dan mengkomunikasikan kebutuhan tentang apa, kapan, dan bagaimana informasi yang akan diberikan kepada stakeholder. Lalu distribusi informasi yaitu membuat informasi yang dibutuhkan tersedia untuk stakeholder yang tepat waktu. Lalu mengelola stakeholder, mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Lalu pelaporan kinerja, mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja termasuk laporan status, pengukuran kemajuan, dan lain-lain. Nah, ini perencanaan komunikasi. Isi rencana pengelolaan komunikasi yaitu persyaratan komunikasi stakeholder, informasi yang akan dikomunikasikan yaitu berupa format, isi, tingkat rincian, siapa yang akan menerima dan yang akan memproduksikan, metode atau teknologi yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi, lalu frekuensi komunikasi, metode untuk menyelesaikan masalah, metode untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi, lalu daftar istilah umumnya. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan. Jadi isi rencana pengelolaan komunikasi ini saling membutuhkan satu sama lain dalam metode-metodenya. Nah, untuk distribusi informasi bertujuan untuk memberikan informasi proyek ke orang yang tepat pada yang tepat dalam format yang sesuai, yaitu menggunakan teknologi melalui email maupun SMS, situs web, telepon seluler, dan lain-lain. Tetapi pertemuan tatap muka lebih efektif, terutama untuk informasi sensitif. Dalam tujuan distribusi informasi ini lebih baik menggunakan proses tatap muka karena proses itu lebih efektif dalam mengambil kesepakatan antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Lalu metode formal dan informal, pengenangan informasi agar dapat distribusikan dengan efektif dan tepat waktu, memilih media yang cocok untuk berkomunikasi, pemahaman akan teknik komunikasi individu ataupun kelompok. Teknik menyampaikan berita buruk itu pengaturan jumlah jalur komunikasi. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan, mengenai distribusi informasi bertujuan untuk memberikan informasi proyek ini kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat juga dalam format yang disesuaikan. Nah, tadi saya jelaskan dari awal-awal ya, ini mengenai teknik berita, yaitu berita yang disampaikan melalui distribusi informasi ini kadang ada buruk maupun ada baiknya juga, karena dalam suatu proyek kadang memiliki hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Nah, lalu mengelola stakeholder.
Dalam mengelola manajemen proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Lalu diperlukan metode komunikasi dan keterampilan interpersonal dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Alat yang biasa digunakan adalah matriks manajemen harapan atau dalam kurung expectation management matrix. Nah, dalam mengelola stakeholder ini begitu penting karena bagi manajemen proyek ini sangat diperlukan dalam mengelola suatu proyek, di mana manajer proyek ini wajib memahami dan bekerja sesuai jadwal yang ditentukan untuk pemahaman yang lebih baik. Nah, ini contoh matriks manajemen harapan, yaitu berisi daftar ukuran keberhasilan, prioritas, harapan, dan pedoman yang berkaitan dengan masing-masing ukuran. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan dalam jenis-jenisnya, prioritas, ekspektasinya, width-listness-nya atau penjelasannya, scope, itu pertama scope, prioritas 2, pernyataan ruang lingkup dengan jelas mengidentifikasikan persyaratan wajib dan persyaratan opsional. Lalu guided lens-nya yaitu fokusnya, ini pada fokus untuk memenuhi persyaratan wajib sebelum mempertimbangkan yang opsional. Waktu, prioritas 1, karena waktu ini prioritas yang paling dibutuhkan dalam manajemen harapan atau manajemen komunikasi proyek. Tidak ada pemberian dalam tanggal penyelesaian proyek. Setiap tenggat waktu utama harus dipenuhi dan dijadwalkan sangat realistis. Yaitu guidelines, yaitu penjelasannya yang mengenai sponsor proyek, manajer program harus diperingatkan jika ada masalah yang mungkin mempengaruhi tujuan jadwal pertemuan. Kos perhitungan, prioritas ketiga. Dari sini kita bisa melihat prioritas mana saja yang dari awal sampai akhir dalam matriks manajemen harapannya. Dari perhitungan proyek ini sangat penting bagi organisasi. Jika Anda dapat dengan jelas membenarkan kebutuhan akan lebih banyak dana tersebut dapat disediakan. Ada aturan ketat untuk pengeluaran proyek dan prosedur eksalasi biaya sangat penting, tetapi dibutuhkan kursi belakang untuk jadwal pertemuan dan kemudian lingkup tujuan. Lalu quality ini prioritas terakhir. Kualitas ini penting di dalam. Kualitas ini itu penting dan harapannya adalah kami mengikuti proses yang sudah mapan untuk menguji sistem ini. List, semua personel baru diharuskan menyelesaikan beberapa khusus internet untuk memastikan mereka memahami proses kualitas kami. Lalu customer satisfaction, yaitu prioritas yang keempat, karena pelanggan ini wajib harapkan untuk bertindak secara profesional, menjawab pertanyaan tepat waktu, dan bekerja sama dengan mereka untuk menyelesaikannya proyek. Dari penjelasan ininya yaitu semua presentasi dan dokumen formal yang diberikan kepada pelanggan harus diedit oleh penulis teknologi. Yang terakhir yaitu prioritas yang kelima, ROI projection. Kasus bisnis untuk proyek ini memproyeksikan ROI 40% dalam 2 tahun setelah implementasi. Departemen Keuangan, kami akan bekerja dengan pelanggan untuk mengukur ROI memenuhi melebihi proyek. Ini akan membantu kami mendatangkan bisnis di masa depan dengan pelanggan yang lainnya. Nah, ini untuk pelaporan kinerja. Untuk pelaporan kinerja diberitahukan kepada stakeholder tentang bagaimana sumber
daya digunakan untuk mencapai tujuan. Informasi berisi kinerja, pengukuran, perkiraan, tanggal penyelesaian, pengukuran kontrol kualitas rencana, manajemen proyek, permintaan perubahan yang disetujui, dan semua masukan penting untuk pelaporan kinerja. Bentuk pelaporan kinerja ini laporan status dan laporan kemajuan. Di mana laporan status menjelaskan di mana proyek berdiri pada suatu titik tertentu dalam waktu, berapa banyak uang yang telah dihabiskan, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, lalu apakah pekerja yang sedang dilakukan seperti yang direncanakan, lalu laporan kemajuan. Nah, ini menjelaskan apa yang telah dicapai oleh tim proyek selama periode laporan tertentu tadi. Teknik lain yang digunakan dalam pelaporan yaitu perkiraan dalam kurung forecasting, untuk memprediksi status proyek di masa depan, dan kemajuan berdasarkan informasi masa lalu dan tren. Lalu pertemuan tinjau status. Dari teknik-teknik yang biasa digunakan dalam perusahaan kami, pasti ini menggunakan teknik pertemuan tinjauan status yang tadi dijelaskan, yaitu statusnya waktu bagaimana, kemajuan proyeknya bagaimana, dan lain-lain. Mengingatkan komunikasi. Untuk menggunakan keterampilan komunikasi untuk menolak konflik, mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, menjalankan rapat yang efektif, menggunakan email secara efektif, menggunakan template untuk komunikasi proyek. Nah, untuk meningkatkan manajemen komunikasi proyek ini, kita perlu meningkatkan beberapa komunikasi yang tadi saya jelaskan ya, dan menggunakan keterampilan komunikasi untuk mengelola konflik. Nah, pada saat kita menjalankan suatu proyek, pasti ada saja konflik yang terjadi, baik dari owner, baik dari stakeholder, dari borongan, dan lain-lainnya. Dalam menentukan keterampilan komunikasi untuk mengelola konflik, ada 6 metode dasar untuk penanganan konflik komunikasi, yaitu konfrontasi, kompromi, something, memaksa, penarikan, atau kolaborasi. 1. Konfrontasi, langsung menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk bekerja melalui perbedaan pendapat. Mereka melakukan pendekatan ini juga disebut problem solving. Nah, bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya. Lalu kompromi. Kompromi ini menggunakan pendekatan memberi dan mengambil untuk menyelesaikan konflik. Kompromi. Something, dengan pendekatan menghindari, atau something ini kita pendekatan menghindari ya, daerah perbedaan dan menekankan pada bidang perjanjian. Pendekatan ini juga disebut dengan akomodatif. Lalu dengan teknik memaksa. Nah, menggunakan pendekatan menang kalah untuk resolusi konflik. Nah, ini memaksa ini bisa melalui pendekatan ya udah saya mengalah nih, atau saya menang, harus menang. Nah, ini untuk resolusi konflik, satu pihak harus ada yang mengalah ataupun menang ya. Lalu penarikan, menggunakan pendekatan mundur atau menarik diri dari suatu perselisihan aktual atau potensial. Pendekatan ini juga disebut menghindari. Atau melalui konflik kolaborasi, untuk menggabungkan sudut pandang berbeda dari wawasan untuk mengembangkan komitmen. Nah, dari kolaborasi ini kita bisa memadukan antara sudut pandang yang satu dan lainnya. Oke. Aduh, bentar ya, ada iklan pemirsa.
Ya, sekian penjelasan mengenai manajemen komunikasi proyek dari pengertian hingga perencanaan lalu pengelolaannya. Mungkin masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.